Kembali disergap, pemirsa menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebuah minibus terguling, minibus ringsek dan beberapa beton jalan hancur. Minibus terguling usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jalan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Minibus ringsek dan sejumlah beton pembatas hancur. Kecelakaan terjadi setelah minibus melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Kampung Melayu menuju Matraman, diduga tak melihat beton pembatas jalan. Dari kejadian ini, pengemudi minibus terluka dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan dalam penyelidikan Satlantas Polres Jakarta Timur. Mayat seorang pria ditemukan terikat mengapung di sebuah waduk di Bungo Jambi. Korban ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain. Mayat mengapung di Waduk Desa Mulia Jaya, Pelepet Bungo, dilaporkan anak-anak yang bermain pada orang tuanya. Warga memilih melapor pada polisi dan tidak berani mengangkat. Warga mendatangi bendungan setelah anak-anaknya meyakinkan adanya mayat di tempat bermain. Tiba-tiba pingin ke cekdam, katanya cari sinyal gitu kan, mati lampu. Dasar mungkin harus ketemu. Nah langsung dia belum nongkrong baru gini loh, katanya kok ada kayak baju gitu kan, disangkanya baju aja, nggak ada orang gitu kan, belum nampak. Langsung pulang lagi ke sini manggil-manggil. Ini katanya kok ada orang tenggelam di sana, katanya masa iya bohong? Iya mah katanya. Setelah polisi mengangkat mayat, identitas terungkap Dodi, warga Mulia Jaya. Polisi memastikan Dodi merupakan korban pembunuhan karena dalam kondisi terikat tangan dan kakinya. Kemudian melakukan olah TKP, tim sedang melaksanakan kegiatan di lapangan untuk melakukan penyelidikan. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya hasilnya. Untuk korban sendiri Pak, warga setempat atau warga luar Pak? Warga setempat. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk keluarga Dodi untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Sementara mayat Dodi masih diotopsi di rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sekelompok preman di Batubara, Sumatera Utara terekam video amatir memalak dan membajak truk pembawa muatan minyak. Para pelaku tak segan melakukan tindak kekerasan para pengemudi truk tangki yang menolak untuk masuk ke dalam gudang. Pelaku dibekuk dalam penggerbekan usai video pemalakan viral di media sosial. Sekelompok preman terekam video amatir warga melakukan aksi pemalakan dan pembajakan isi truk tangki bermuatan minyak CPO. Para pelaku tak segan melakukan aksi kekerasan pada supir yang menolak truknya dibawa masuk ke gudang di Jalan Lintas Sumatera. Dari dalam gudang, para pelaku mengambil sebagian muatan untuk dijual. Aksi yang terekam video amatir ini viral di media sosial. Polres Batubara melakukan pengintaian dan menggerebek lokasi. 3 orang preman yang berada di dalam gudang diamankan beserta puluhan tabung minyak dan peti berisi minyak CPO. Dari pengembangan 2 pelaku penghadangan dan pengancaman supir berinisial D dan M saat ini masih dalam pengejaran. Kita lihat di media sosial berkembang telah terjadi pemaksaan terhadap supir-supir yang mengangkut tangki CPO di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Sesuka. Kita membentuk tim, bergerak langsung pada malam itu juga. Sekitar pukul 20, kita amankan beberapa orang yang berada di lokasi pergudangan tersebut. Dari kasus ini, polisi meminta supir truk yang menjadi korban untuk bisa segera membuat laporan. Polisi masih menyelidiki kasus yang diduga melibatkan mafia minyak CPO. Dari Batubara, Sumatera Utara, Valdi Pelka melaporkan. Pencurian motor terekam CCTV di salah satu rumah warga di kota Cimahi, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak sebuah motor sport yang terparkir tanpa dicurigai. Dua pelaku pencurian motor ini terekam CCTV sebelum beraksi di salah satu rumah di Jalan Ciawitali, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam kondisi sepi, pelaku beraksi menggasak motor sport berharga puluhan juta hanya dalam hitungan detik usai merusak gembok pagar. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja.
Aksi pencurian motor di lokasi telah 4 kali terjadi. Kayaknya memang udah dipantau dari hari-hari sebelumnya. Dua Dua pelaku, yang satu bagian eksekusi, yang satunya lagi ya untuk mantau keadaan sekitar. Dan sebelumnya dia sempat, awalnya itu saya pikir niatnya itu bukan langsung ke motor saya karena dia sempat ngelihat mobil yang parkir di pinggir. Dia Korban telah melaporkan kasus pencurian motor ini ke Polsek Cimahi. Polisi memburu kedua pelaku yang wajah dan motornya sempat terekam kamera CCTV. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Sepasang suami istri di Bontang, Kalimantan Timur menjadi korban penikaman saat berupaya menolong anaknya yang dianiaya orang tak dikenal. Suasana mencekam terjadi saat puluhan pelaku menyerang korban, sempat terekam video amatir. Suasana mencekam ini terjadi di Jalan Pier Tendean, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sempat terekam video amatir warga. Sepasang suami istri ditikam saat berupaya menolong anaknya yang dianiaya orang tak dikenal. Penyerangan terjadi saat korban tengah berkumpul, tiba-tiba didatangi 10 orang pelaku tak dikenal yang langsung menyerang tanpa alasan. Pasangan suami istri terluka parah, terkena 4 tikaman di sekujur tubuhnya. Usai menganiaya ketiga korban, para pelaku langsung kabur. Sang suami dilaporkan meregang nyawa setelah mendapat perawatan sementara istrinya kritis masih dalam penanganan tim medis. Usai kejadian, sejumlah personil Polres Bontang langsung menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. 3 orang diduga pelaku pengeroyokan diamankan di Polres Bontang. Saat ini kita masih mendalami dan sementara kita ada memang beberapa orang yang kita amankan, tapi kita masih menunggu hasil pemeriksaan hari ini dan masih berlangsung. Berapa orang Pak yang diamankan? Ada 3 orang kita amankan, tapi ini semuanya kita juga belum menentukan apakah dia terlibat atau tidak. Polisi masih menyelidiki motif dari aksi penyerangan ini. Para pelaku masih dalam pengejaran Polres Bontang. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Zulfikar melaporkan. Sepasang suami istri di Bontang, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswi korban pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan menjadi penyelidikan di ruang dosen. Pelaku memaksa korban dan dicabuli saat meminta tanda tangan skripsi. Korban pencabulan dibawa ke ruang dosen pembimbing skripsi di Universitas Sriwijaya Palembang dengan pengawalan tim perlindungan perempuan anak Polda Sumatera Selatan serta pihak kampus. Korban menunjukkan tempat di mana pelaku berbuat cabul dan memaksa melakukan tindakan mesum. Kondisi ruangan telah berubah sehingga menyulitkan olah TKP pencabulan. Pelaku pencabulan merupakan dosen pembimbing skripsi korban. Dosen sudah melakukan pegang tangan, habis itu membuka bajunya korban, selanjutnya dadanya pun juga dicium dan dipeluk gitu, sampai dengan dia melakukan. Ternyata kita pun juga dapat informasi kepala daripada ruangan itu juga sudah berganti, jadi ada beberapa barang yang dikeluarkan dan itu yang agak menyulitkan. Tetapi pada saat nanti kita melakukan rekon, itu pun juga kita buat sesuai dengan pada saat kejadian. Hingga kini korban masih trauma dan menjalani pendampingan psikolog. Sementara dosen pelaku pelecehan seksual akan segera dipanggil untuk diperiksa. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Ditegur karena melawan arus lalu lintas, pemotor ajak komplotannya mengeroyok petugas Dinas Perhubungan. Sergap akan segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Bantuannya 87 jalur kuda,